Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Manajemen Infrastruktur Teknologi Informasi kelas D. Saya Hana Hanifah dengan NIM 18185120066. Saya Hilma Fitri Soleha dengan NIM 18105121052. Saya Arifin Ramadan dengan NIM 18105121047. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan rancangan infrastruktur teknologi informasi pada smart parking bersama warga desa. Latar belakang dari penelitian ini adalah pengembangan sistem parkir terkomputerisasi dilatar belakangi oleh pencatatan parkir yang masih secara manual pada mayoritas tempat wisata milik warga desa. Pendataan parkir masih hanya dilakukan dari tiket parkir kertas yang resiko data tercecer atau hilang sangat besar. Sehingga dengan perancangan sistem parkir terkomputerisasi ini, pencatatan kendaraan yang masuk dan keluar objek wisata dapat lebih terstruktur dan rapi. Pemberian karcis parkir juga diproses oleh mesin secara otomatis. Pada perancangan ini, kami memanfaatkan teknologi IoT menggunakan RFID atau Radio Frequency Identification. RFID merupakan teknologi identifikasi otomatis yang murah dan dapat diimplementasikan pada sistem. Dari latar belakang tersebut, perlu dibangun sebuah sistem smart parking untuk memudahkan pengelola parkir dan juga pemilik tempat wisata untuk mengoptimalkan proses bisnis tempat wisata dan memudahkan pengunjung serta pengelola tempat parkir. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah merancang sebuah sistem monitoring parkir yang berfungsi untuk mengontrol serta memberikan informasi area parkir, apakah area parkir tersebut penuh atau masih ada parkir yang kosong. Yang sistem yang digunakan pada sistem parkir ini menggunakan sensor RFID atau Radio Frequency Identification yang berfungsi untuk membaca nomor ID yang tersimpan pada RFID tag untuk membuka palang pintu parkir, driver relay sebagai pergerak motor servo untuk membuka dan menutup palang pintu. Jadi kartu parkir RFID yang akan digunakan ini digunakan untuk transaksi parkir dan segala transaksi di dalam tempat wisata. Jadi RFID akan diberikan pada saat masuk palang parkir dengan membeli kartu minimum seharga 20.000 yang dapat di top up lagi di dalam tempat wisata. Namun karena ranah penelitian ini bukan pada tempat wisata, maka akan lebih berfokus membahas tentang sistem RFID di area parkir saja. Pada saat pengunjung keluar parkir, maka pengunjung akan mengembalikan kartu RFID tersebut sekaligus membayar saldo parkir per jam. Apabila masih terdapat sisa, maka petugas akan memberikan kembalian. Jadi seperti kartu yang biasa ada di food court. Selanjutnya, spesifikasi. Ada 4 spesifikasi. Yang pertama, layak terapan. Karena ini menerapkan RFID, jadi akan memudahkan otomatisasi pembiayaan parkir dan memudahkan pengelolaan lahan parkir. Yang kedua, keekonomisan atau efisiensi. Penggunaan sensor RFID ini akan membantu pengelola dan pengunjung tempat wisata karena sistem yang dibangun ini memanfaatkan perangkat jaringan komputer dan Internet of Things. Yang ketiga, keamanan atau security. Komponen yang paling penting dari RFID yaitu tag, reader, dan database. Jadi seluruh informasi mengenai objek yang terhubung ke dalam tag itu hanya terdapat pada database. Jadi keamanannya bisa dibilang terintegrasi dengan baik oleh sistem. Yang terakhir, kemudahan perawatan atau maintainability. Karena penggunaan RFID card ini bersifat sementara atau disewakan, jadi perawatan jaringannya juga tidak terlalu kompleks karena persediaan kartu RFID-nya juga sudah disiapkan dari awal. Selanjutnya ada desain infrastruktur, yaitu pada dasarnya komponen sistem parkir terkomputerisasi dengan otomatisasi pembiayaan dengan menggunakan teknologi RFID meliputi yang pertama yaitu sistem pendaftaran ID kendaraan dan pemilik, yang kedua identifikasi kendaraan secara otomatis, dan yang ketiga pembiayaan otomatis biaya parkir. Teknologi yang digunakan dalam sistem ini antara lain yang pertama ada tag RFID, yaitu tipe tag yang dipakai dalam sistem ini adalah tipe tag pasif, yaitu dengan menggunakan dayanya diperoleh dari RFID reader. Dan yang kedua yaitu reader atau writer, merupakan alat yang digunakan untuk membaca tag ataupun menuliskan data ke dalam tag tersebut. Selanjutnya itu ada desain infrastruktur. Bisa dilihat sendiri dari DAC 100 yaitu Home Gateway, dia
mengasih sumber internet ke garage door, ke masing-masing garage door. Selanjutnya dari DLC tersebut dia mengambil kabel dari modem PT, ini kabel modem, dan mengaliri internet tersebut ke PC 0. Lalu DLC 100 ini menggunakan cloud agar bisa terhubung secara seamless, agar dapat mengurangi kabel. Selanjutnya yaitu switch PT menghubungkan ke server PT dan ke cloud PT. Dan bisa lihat ada dua RFID reader, satu RFID card, dan 2 mobil. Maksud dari garage door di sini juga adalah yang satu adalah pintu masuk ke tempat wisata, pintu masuk parkir, dan juga garage door berikutnya ada pintu keluar parkir. Dan di masing-masing garage door pun terdapat RFID reader untuk membaca RFID card yang merupakan sistem yang kami rancang tersebut. Sekian presentasi desain smart parking dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.